Suasana kawasan Cikapundung, Kota Bandung tampak ramai selepas subuh. Sejumlah pengecer maupun loper berdatangan untuk mengambil koran dari agen-agen koran yang berada di sepanjang lokasi tersebut. Satu di antaranya adalah Rianto atau yang akrab dipanggil Ato. Dengan menggunakan sepeda motor, pria berusia 62 tahun ini mengambil tumpukan beberapa surat kabar lokal maupun nasional, mengepaknya ke dalam tas, lalu bersiap mengantarkan koran ke rumah-rumah pelanggan. Meski harus menembus dinginnya udara Bandung di pagi hari, Ato tampak bersemangat menjalani profesi yang telah digelutinya selama lebih dari 40 tahun ini. Tak hanya mengantar koran ke rumah, atau juga menawarkan koran di persimpangan jalan. Sambil mengenakan topi dan rompi khas seorang loper, atau mendatangi para pengendara yang sedang berhenti sejenak di jalan raya. Penempatan lampu merah biasanya menjadi lokasi para loper koran untuk menjajakan dagangannya setiap hari. Jam-jam sibuk seperti jam-jam berangkat kerja di pagi hari menjadi waktu favorit para loper koran ini untuk mulai beraktivitas. Seperti di belakang saya, Pak Ato, loper koran di Kota Bandung ini juga sudah mulai beraktivitas menjajakan korannya sejak pukul 6:30 pagi. Bagi Ato, pekerjaan sebagai loper koran menjadi satu-satunya sumber penghasilan. Ia mengatakan profesi ini cukup menjanjikan pada masanya. Ato yang dulunya merupakan pedagang asongan seringkali melihat para loper koran laris manis didatangi pembeli. Menurutnya saat masa kejayaan media cetak pada tahun 90 hingga 2000-an, ia bisa menjual ratusan eksemplar koran setiap hari. Namun kini hal tersebut tinggal kenanga. Oh, sekarang kayak gimana Pak kondisinya? Kondisinya emang jarang yang beli, tapi saya kalau orang Sunda bilang gereyeh. Iya, dijalanin aja lah. Jalanin aja. Ini berarti dari tahun 80-an tuh udah hampir 40 tahunan lebih ya Pak? Iya, 40 tahun. 40 tahun. Apa sih Pak, kenapa masih tetap bertahan gitu? Iya, nanti soalnya nggak ada tempat perusahaan lagi gitu, daripada nganggur. Kalau udah tua gini ngelamar kerjaan susah kan. Ato menyebut dulu ia bisa mengantongi pendapatan hingga 1 juta rupiah dalam sepekan. Namun kini mendapatkan seperempatnya saja terhitung sulit. Meski demikian, ia tetap bersyukur karena melalui pekerjaan sebagai loper koran, Ato bisa menafkahi keluarga dan menyekolahkan anak hingga kuliah. Untuk menyiasati koran yang tidak laku, Ato mengaku bisa mengumpulkan dan menjualnya secara kiloan. Dengan cara itu, setidaknya ia tetap bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Tapi nggak pengen bikin kios aja gitu Pak, atau mendingan seruan ngeloper gini atau gimana sih Pak? Enggak mau, pengennya gini aja lah. Sukanya saya sampai seumur hidup. Sekuatnya ya Pak ya? Iya, sekuatnya. Tapi ngaruh nggak sih Pak kayak panas, hujan gitu? Ya ngaruh sih. Kesehatan kumaha Iya. Pak? Tapi ya alhamdulillah sehat gitu. Selain Ato, masih ada sejumlah loper atau pengecer koran lainnya yang bertahan. Salah satunya adalah Gimin yang setiap hari menjual koran dari kios sederhana miliknya. Selain menjual koran secara asongan, ada sejumlah loper atau pengecer koran yang lebih memilih untuk menjual koran di kios-kios kecil yang biasanya berada di pinggir jalan. Meskipun tidak sebanyak sebelumnya, namun keberadaan kios-kios penjual koran ini masih bisa ditemukan di sejumlah titik yang ada di Kota Bandung. Selama lebih dari 30 tahun, Gimin menjual berbagai koran, tabloid, dan majalah. Setiap hari ia mengambil koran dan majalah dari agen, kemudian mengantarnya ke rumah pelanggan. Setelah itu, pria berusia 60 tahun ini akan bergegas menuju kios dan menunggu pembeli datang. Gimin mengaku meneruskan profesi ini dari sang kakak. Ia mengingat dulu bisa menjual lebih dari 100 koran setiap hari, terutama ketika sedang ada berita hangat yang menjadi perhatian publik. Kini menjual 50 eksemplar koran per hari pun tidaklah mudah. Pendapatan bersih Gimin pun menurun drastis dari 100.000 menjadi puluhan ribu rupiah setiap harinya.
Kalau Bapak dengan adanya banyaknya sekarang malah yang gadget gitu kan, internet gitu, khawatir nggak sih Pak bisnisnya bisa lama-lama Ya, hilang gitu? khawatir mengurangi. Lama-lama bakal nggak ada korannya. Kalau kayak gitu gimana Bapak berarti nanti? Kurang tahu. Tapi ini menjual koran itu jadi pekerjaan utama Pak? Atau tapi ada lagi kerjaan lain gitu? Nggak ada lagi. Oh, nggak ada sampingan, jadi emang fokus jualan koran aja Iya. dan itu. Berdasarkan data Persatuan Agen Surat Kabar dan Majalah Kota Bandung atau PASKAM, keberadaan agen maupun loper dan pengecer koran saat ini jumlahnya memang terus menurun. Dari 100 lebih agen, saat ini tercatat tinggal 35 agen koran yang masih bertahan. Sementara jumlah loper dan pengecer koran pun saat ini tersisa sekitar 200 orang dari sebelumnya mencapai lebih dari 400 orang. Padahal para loper dan pengecer ini merupakan ujung tombak penjualan koran agar semakin mudah diterima pembaca. Orang udah tua, udah mulai pensiun, terus kadang-kadang ada yang meninggal, makanya pengecer sama loper itu banyak yang berhenti. Kadang-kadang kan mungkin nggak ada yang penerusnya gitu, makanya korannya kadang-kadang si pembaca juga ada yang nyari koran tuh kok pas sekarang koran tuh agak susah. Sejumlah warga menilai keberadaan para loper koran ini masih dibutuhkan. Namun memang kemajuan teknologi menjadi tantangan terhadap eksistensi profesi ini. Udah bantu, biasa sih dari dulu udah beli koran, di zaman ayah kakek juga sama. Jadi iya beli ke kios biasa di pinggir jalan, kalau enggak ya meskipun era digital ya tetap ada seninya gitu kalau baca koran. Menurut saya pribadi, saya enggak sih, soalnya lebih ke digital aja sih Kak. Soalnya juga saya udah enggak pakai yang koran-koran gitu kan. Kalau untuk sekarang mungkin kan udah keganti ya loper koran di zaman sekarang sama dunia digital. Tapi masih diperlukan juga karena ada juga banyak beberapa generasi mungkin kayak yang bapak-bapak atau ibu-ibu masih membutuhkan untuk membaca koran yang beritanya itu kredibel. Di tengah derasnya arus digitalisasi, sejumlah loper maupun pengecer koran menolak untuk menyerah. Mereka memilih tetap bertahan menjadi garda terdepan penyambung informasi dari media cetak ke tangan para pembacanya. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.